Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran Bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai karya tulis ilmiah. Sebelumnya, ada yang sudah mengetahui apa itu karya tulis ilmiah? Ya, betul sekali. Karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan penelitian. Karya tulis ilmiah ini disusun berdasarkan fakta dan memperhatikan metode ilmiah. Lalu, ada 3 bentuk penyajian karya ilmiah. Yang pertama yaitu bentuk populer, yang kedua yaitu bentuk semi formal, dan yang ketiga yaitu bentuk formal. Mari kita bahas satu persatu mengenai 3 bentuk karya ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer ini bentuknya manasuka, ringkas, bahasanya mudah dipahami dan menggunakan kalimat-kalimat yang mudah. Namun tidak berupa senda gurau dan tidak berupa rekaan. Lalu, bentuk karya ilmiah populer ini sering kita jumpai di media massa, seperti surat kabar atau majalah. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian bentuk karya ilmiah populer, kalian bisa menyebutkan contoh dari karya ilmiah populer itu. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Contoh dari karya ilmiah populer yaitu artikel dan isai. Artikel dan isai itu merupakan contoh karya ilmiah populer. Yang kedua yaitu karya ilmiah semi formal. Karya ilmiah semi formal, karya tulis ilmiah yang ada dalam berbagai jenis laporan dan makalah. Karya ilmiah semi formal ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada halaman judul. Yang kedua kata pengantar. Berikutnya ada daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, setelah kalian melihat unsur-unsur dari karya ilmiah semi formal, contoh dari karya ilmiah semi formal itu apa? Ya, betul sekali. Makalah termasuk ke dalam contoh karya ilmiah semi formal. Yang ketiga yaitu karya ilmiah formal. Karya ilmiah formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Unsur-unsur itu meliputi yang pertama ada judul, yang kedua tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoretis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan yang terakhir riwayat hidup. Nah, dari unsur-unsur itu kalian bisa memberikan contoh dari karya ilmiah bentuk formal. Contohnya apa? Ya, betul sekali. Contohnya yaitu skripsi. Skripsi untuk S1, ada disertasi untuk S2, dan tesis untuk S3. Nah, itulah 3 bentuk penyajian karya tulis ilmiah. Kita ulangi, 3 bentuk karya tulis ilmiah ada 3. Yang pertama yaitu karya ilmiah populer, yang kedua karya ilmiah semi formal, dan yang ketiga yaitu karya ilmiah formal. Selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai unsur-unsur dari karya ilmiah formal.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur karya ilmiah formal. Yang pertama yaitu ada judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Nah, untuk menulis judul itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan huruf kapital semua. Jadi contohnya aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital semua. Berikutnya, cara yang kedua yaitu judul ditulis dengan menggunakan huruf kecil kecuali huruf-huruf pertamanya. Namun, yang perlu kalian ingat ketika kalian menggunakan cara yang kedua ini, apabila di dalam judul itu ada kata hubung seperti dan, di, ke, dari, itu harus ditulis kecil semua. Paham sampai sini? Contohnya, aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Aktivitas A-nya ditulis besar, pergaulan P-nya ditulis besar, dan D-nya berarti ditulis apa? Kecil. Oke, betul sekali, D-nya ditulis kecil. Prestasi berarti P-nya besar, belajar B-nya besar, dan siswa S-nya besar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak kita lanjut ke struktur yang kedua yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan dalam karya ilmiah mencakup yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua yaitu rumusan masalah, yang ketiga yaitu tujuan, dan yang keempat yaitu manfaat. Lalu latar belakang masalah itu yang seperti apa? Latar belakang masalah yaitu menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya yang akan dibahas. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah ini berarti masalah yang akan diteliti. Yang perlu kalian perhatikan yaitu menggunakan kalimat tanya mengapa dan bagaimana. Berikutnya yang ketiga yaitu ada tujuan. Berarti untuk tujuan ini harus berkaitan dengan rumusan masalah yang telah kalian tulis. Yang keempat yaitu ada manfaat. Jadi untuk manfaat ini, manfaat mengenai penelitian yang kalian lakukan. Berikutnya yaitu ada kerangka teoretis. Untuk kerangka teoritis ini sama juga dengan teori landasan. Jadi apabila kalian melaksanakan penelitian, ada teori-teori yang digunakan. Berikutnya yaitu metodologi penelitian. Untuk metode penelitian yaitu ada 4. Yang pertama yaitu metode deskriptif, metode eksperimen, metode penelitian kelas, dan metode studi kasus. Berikutnya yaitu pembahasan. Pembahasan ini berarti mengenai rumusan masalah yang telah disajikan itu. Membahas mengenai rumusan masalah yang telah kalian tulis. Jadi sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kalian buat. Apabila rumusan masalah kalian itu membahas mengenai tentang penerapan pembelajaran bahasa Indonesia, maka di pembahasan itu harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah kalian tulis. Berikutnya yaitu ada simpulan dan saran. Untuk simpulan ini merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintetis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Lalu untuk saran itu berarti memberikan saran apa yang telah kalian lakukan itu. Berikutnya yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu perlu kalian perhatikan.
Untuk penulisan daftar pustaka, yang pertama yaitu disusun nama yang disusun balik. Yang kedua ada tahun, yang ketiga ada judul, yang keempat ada kota terbit, dan yang kelima yaitu ada penerbit. Setelah itu, saya berikan contoh dari penulisan karya tulis ilmiah. Perhatikan contoh karya tulis ilmiah berikut ya. Setelah kita membahas mengenai struktur karya ilmiah, selanjutnya kita membahas mengenai kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah. Objektivitas karya tulis ilmiah ditandai dengan pilihan kata yang bersifat impersonal atau tidak bersifat pribadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah apabila kalian menulis karya tulis ilmiah menggunakan kata aku itu tidak boleh, namun harus digantikan dengan menggunakan kata peneliti atau penulis. Berbeda ya karya tulis ilmiah dengan karya sastra seperti novel, cerpen, yang dimana untuk novel dan cerpen itu bisa menggunakan kata aku, kamu, dia, dan lain sebagainya. Namun, untuk karya tulis ilmiah ini harus digantikan dengan kata ganti peneliti yang umum seperti peneliti atau penulis. Begitu. Kemudian, kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah yang pertama yaitu karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Yang kedua yaitu karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Yang ketiga yaitu karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajegan dan kepastian makna. Yang keempat yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas atau bermakna denotatif. Yang kelima yaitu makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit guna mencegah timbulnya pemberian makna lain. Yang keenam yaitu kata baku perlu digunakan dalam karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut bersifat formal. Berikutnya, selain kata baku, istilah akan banyak muncul berkaitan dengan isi karya ilmiah tersebut. Berikutnya, jika karya ilmiah membahas bidang pendidikan, maka istilah pendidikan pun akan sering muncul pada karya ilmiah tersebut. Dan yang terakhir yaitu karya ilmiah banyak menggunakan kata kerja mental seperti diduga, dianalisis, atau dipahami. Nah, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah ini harus bersifat lugas dan bermakna denotatif. Makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Sampai sini paham ya? Lalu untuk makna denotasi disebut juga dengan makna lugas. Perhatikan ya. Kata itu tidak mengalami penambahan-penambahan makna. Namun untuk makna konotasi, makna yang telah mengalami perubahan. Sampai sini paham? Jadi untuk makna denotasi itu tidak mengalami perubahan sama sekali sesuai dengan asalnya. Namun untuk makna konotasi itu sudah mengalami perubahan makna. Tambahan-tambahan yang ada di dalam konotasi itu berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal. Sekarang perhatikan contoh denotasi dan konotasi yang saya berikan. Contohnya, kata hitam. Saya menggunakan kata hitam. Untuk kalimatnya, untuk kalimat denotasi,
Adikku senang sekali mengenakan pakaian hitam bila keluar rumah. Berarti itu maknanya apa? Betul sekali, warna gelap. Jadi untuk makna denotasinya tidak ada perubahan sesuai dengan asalnya. Namun untuk makna konotasi dengan menggunakan kata hitam, contohnya begini. Ia sudah insaf tidak ingin lagi tenggelam ke dalam dunia hitam. Maknanya apa? Kemaksiatan. Betul sekali. Jadi untuk makna konotasinya berarti sudah ada perubahan. Contoh lagi dengan kata manis. Contoh kalimat denotasinya, kopi ini kok kurang manis ya? Berarti maknanya apa anak-anak? Rasa, oke, betul sekali. Berarti tidak mengalami perubahan makna sama sekali ya. Namun untuk konotasinya contohnya seperti ini. Gadis manis itu siapa lagi ya yang punya? Nah, berarti dari contoh kalimat konotasi itu maknanya cantik. Berarti sudah mengalami perubahan makna. Dari dua contoh kalimat yang sudah saya berikan, sudah pahamkah kalian? Baik, jika sudah paham, setelah ini kalian berlatih untuk membuat kalimat-kalimat denotasi dan konotasi berserta dengan maknanya. Seperti itu ya anak-anak. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini mengenai karya tulis ilmiah.